Gunung Tambora atau disebut juga Tomboro merupakan gunung berapi aktif berbentuk kerucut di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Adapun asal-usul kata Tambora berasal dari kata Lakambore dalam bahasa Bima bermakna mau kemana, untuk menanyakan tujuan kemana seseorang pergi. Dalam versi lain kata Tambora berasal dari kata Tea dan Embora, dalam bahasa Bima, Tea berarti dan, Embora berarti menghilang. Jadi kata Tambora berarti mengajak menghilang. Selain berdasarkan bahasa Bima, Gunung Tambora juga memiliki legenda yang berdasarkan cerita rakyat turun-temurun. Legenda itu mengisahkan tentang sosok seorang yang sakti telah bertapa di gunung tersebut dan tiba-tiba menghilang. Dalam bahasa Jawa mengalami moksa atau menghilang tanpa ditemukan jasadnya. Oleh karena legenda tersebut maka dinamakanlah gunung itu Tambora yang artinya menghilang. Selain terkait dengan legenda asal-usulnya Gunung Tambora, terdapat juga legenda yang berkaitan dengan letusan Gunung Tambora. Letusan Gunung Tambora merupakan letusan gunung berapi terdahsyat di dunia yang terjadi pada 5 April 1815, yang menewaskan lebih dari 84.000 jiwa dan mempengaruhi iklim di dunia. Konon letusan Gunung Tambora jauh lebih besar dibandingkan letusan Gunung Krakatau. Suara letusan Gunung Tambora terdengar hingga radius 2.600 km atau setara dengan bunyi ledakan bom atom sejumlah 171.500 unit. Sehingga ledakan Gunung Tambora diklaim sebagai letusan gunung berapi terdahsyat di era zaman modern, karena sebelumnya diduga terjadi yang lebih dahsyat lagi pada masa prasejarah yaitu ledakan Gunung Samalas. Adapun berkaitan dengan ledakan Gunung Tambora, legenda yang berdasarkan cerita rakyat turun-temurun adalah tentang kehadiran seorang ulama di Pulau Tambora. Kala itu terdapat Raja Tambora yang masih memiliki kepercayaan agama Hindu. Sedangkan ulama yang mendakwahkan Islam itu melarang warga setempat termasuk raja juga untuk memakan anjing dan babi yang memang diharamkan di dalam ajaran Islam. Karena sang Raja Tambora tidak setuju dengan pemahaman sang ulama tadi maka ia memutuskan untuk menjebak ulama tersebut. Sang Raja mengundang ulama tersebut dalam sebuah jamuan. Sang Raja menghidangkan daging anjing dan mengatakannya sebagai daging kambing. Setelah ulama tersebut selesai menyantap daging anjing barulah sang Raja mengatakan bahwa daging yang dimakan oleh ulama tersebut adalah daging anjing. Mendengar hal itu sang ulama marah besar dan mengutuk kerajaan Tambora. Masyarakat sekitar mempercaya itulah yang menjadi penyebab ledakan dari Gunung Tambora. Karena ledakan dari letusan Gunung Tambora itu hingga menghilangkan kerajaan Tambora tanpa ada bekas sama sekali. Selain itu dalam cerita rakyat tersebut disebutkan bahwa Raja Tambora merupakan raja yang memiliki harta yang sangat banyak. Bahkan diceritakan istananya pun terbuat dari emas dan memiliki banyak harta tersimpan di istana tersebut. Konon setelah ledakan tersebut istana yang terbuat dari emas itu pun terkubur di bawah puing-puing letusan Gunung Tambora. Sosok sang raja pun sangat mencintai hartanya. Konon dikisahkan arwah dari Raja Tambora masih berkeliaran di sekitar kerajaan dan harta miliknya hingga saat ini. Dan kini diperkirakan wilayah kerajaan Tambora tersebut berada di sekitar hutan di lereng Gunung Tambora. Karena sifatnya yang serakah, cerdik, ketus dan menyukai mantra semasa hidupnya. Sosok roh dari Raja Tambora ini pun cukup jahat dan dikenal terkadang mengganggu para pendaki di sekitar lereng Gunung Tambora. Selama para pengunjung yang datang ke hutan Gunung Tambora tersebut tidak melakukan hal-hal tabu maka arwah jahat Raja Tambora pun tidak akan mengganggu, sehingga muncul mitos dan larangan jika berkunjung ke hutan lereng Gunung Tambora. Larangan itu adalah tidak berkata kasar, mengejek orang lain dan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Jika ada yang melanggar hal-hal larangan tersebut, maka arwah jahat Raja Tambora akan menampakkan seluruh istana kerajaannya yang terlihat megah itu. Awalnya orang yang melihat itu akan merasa takjub, indah dan menyenangkan, tetapi lama-kelamaan justru akan tersesat dan tidak bisa kembali ke tempat di mana ia berasal. Berkaitan dengan legenda tersebut terdapat syair-syair dari kerajaan Bima, di mana kerajaan Bima menceritakan di dalam syair tersebut bahwa warga kerajaan Bima asalnya bermata pencaharian utama dalam bercocok tanam. Kemudian setelah meletusnya Gunung Tambora banyak perubahan yang terjadi, salah satunya adalah hilangnya 3 kerajaan yang lebih kecil dari kerajaan Bima. Di antaranya kerajaan Pekat, Sanggar dan Tambora. Setelah munculnya cerita-cerita rakyat tentang terkuburnya istana dan harta berharga di bawah puing-puing letusan Gunung Tambora, banyak yang mencari harta karun di daerah sana. Selain pemburu harta karun juga para arkeolog melakukan penggalian di sana.
Dan memang para arkeolog pun menemukan temuan-temuan dari penggalian tersebut, di antaranya barang-barang keramik dengan ukiran motif Vietnam. Yang menunjukkan memang terdapat peradaban sebuah kerajaan yang telah terkubur. Letusan gunung yang sangat besar ini memuntahkan sekitar 120 juta ton sulfur dioksida ke langit. Sehingga sulfur itu sampai di atmosfer dan menutupi atmosfer layaknya sebuah tudung. Sehingga setelah letusan itu di seluruh dunia tidak ada musim panas dalam beberapa waktu hingga sulfur itu menghilang dari atmosfer bumi. Meskipun sangat dahsyatnya letusan gunung berapi tersebut, tetapi lahar api dingin itu tidak membuat beberapa makhluk dan situs-situs yang ada di sekitarnya hancur lebur. Layaknya kota Pompei atau sebuah kota yang terkubur, beberapa situs jika digali mungkin menampakkan sebuah kota yang terkubur dalam bentuk yang utuh sebagai fosil. Itulah legenda dan asal-usul Gunung Tambora dan misteri terkait letusannya yang terdahsyat di seluruh dunia.